Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biar malam ini kuasa-Mu bekerja, memberikan kekuatan buat setiap kami, urapi bibir lidah hamba-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin ya. Wah, tadi sudah dengar kesaksian ya, saya nggak akan khotbah lama-lama karena nanti ibu-ibu semua yang mendengar capek ya. Saya cuma mau peneguhan aja bagaimana saya tahu pasti itu bukan perkara yang mudah. Sempat Vera sudah mau menyerah di titik nadir. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau masalah sudah di ambang batas kekuatanmu, sebentar lagi pasti ada pelangi. Amin. Sebentar lagi pasti ada mujizat. Justru iblis tahu kalau waktunya sudah mau selesai, iblis akan berusaha dengan berbagai macam cara, kasih bukti, ya, kasih sesuatu hal-hal buruk yang membuat kita makin lemah iman. Tapi justru hari ini kita tahu perjuangan Vera tidak gampang, saudara. Mungkin saudara lihat, wah sudah happy ending. Dan saya sempat ngomong sama Vera pada waktu itu sebelum dipulihkan. Saya bilang gini, Vera bertahan, sebentar lagi kamu pulih. Karena waktu itu saya lihat keadaan ekonomi dia juga kacau, saudara. Ya, saya cuma bilang gini, Vera lihat omongan saya. Sebentar lagi pulih, sebentar lagi engkau akan menikmati anggur yang manis, bahkan pemulihan keuangan juga Tuhan akan pulihkan, ya. Saya bilang seperti itu, anak-anak dipulihkan, dan Tuhan genapi satu persatu. Makanya buat saudara dan saya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu apa yang kita perbuat. Amin. Yuk, kita baca tadi, saya sempat share renungan sedikit, 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3 ya. Bagaimana kita mengatasi ketakutan hari-hari ini? Ini singkat saya kasih nanti. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara perlu tahu, kalau Tuhan hari ini sudah berkata hidupnya setia, artinya ketika dia izinkan sesuatu masalah dan dia tahu ada masalah yang menimpa saudara dan saya, dia pasti setia menyertai saudara dan saya. Amin. Saudara tidak perlu takut bagaimana cara menghadapi suami yang selingkuh, keuangan yang terpuruk, bagaimana menghadapi kesehatan, bagaimana menghadapi hari-hari ini, ya, karena virus corona, saudara punya ketakutan yang luar biasa, saudara tidak tahu sampai kapan berakhir. Percayalah, kalau Tuhan berkata, ia akan menguatkan hatimu, menguatkan saudara dan saya, saudara akan punya kekuatan untuk berjalan maju bersama Tuhan. Amin. Dan dia akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Hari ini tidak perlu takut dengan keadaan yang buruk apapun. Percayalah, ketika rumah tangga saudara mulai goncang, keuangan saudara mulai goncang, kesehatan saudara mulai digoncang, Tuhan berjanji bahwa dia akan memelihara saudara dan saya. Yuk kita buka satu firman Tuhan tentang bagaimana Markus 6 ayat 45 sampai 51 ya. Sesudah itu Markus 6 ayat 45 sampai 51. Yuk kita baca bagaimana Tuhan yang setia akan menyertai saudara dan saya di tengah badai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ya, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera, ini kata-kata yang Tuhan yang perlu saudara simpan ya, menjadi pedoman hidup saudara dan saya. Segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin, saudara. 3 hal, saudara, yang hari ini untuk mengatasi ketakutan, hari ini dalam bahtera hidupmu, mungkin hari ini keuanganmu tiba-tiba digoncang angin sakal. Rumah tanggamu yang beberapa saat yang lalu masih bisa bersendagurau dengan suami, ya, karena segala sesuatu kalau belum ketahuan, itu masih saudara anggap dia suami yang baik.
Ya, banyak ibu-ibu yang curhat sama saya, ternyata selama ini dia ngomong suami yang baik itu karena nggak ketahuan. Padahal setelah ketahuan, ternyata selama ini yang dia bayangkan, ada seorang ibu yang curhat sama saya. Saudara tahu betapa sakitnya hati ibu ini. Selama ini dia selalu bersaksi dan orang puji, "Pih, kamu ini home-nya, kamu ini hoki, punya suami yang baik, suami setia, ndak pelit, dan sebagainya." Sampai suatu kali, ini terjadi beberapa bulan yang lalu, masih dalam hitungan bulan, saudara, belum tahun, tiba-tiba dia baru mengetahui kalau suaminya sudah punya istri 2 wanita lainnya. Saudara bisa bayangkan hari itu, ya, kita semua nggak pernah tahu hari ini. Mungkin 2 bulan yang lalu, saudara masih punya toko rame, keuangannya masih lancar, bahkan saudara sudah punya planning di awal tahun untuk mengembangkan bisnis saudara dengan mungkin buka cabang dan sebagainya. Tapi dengan adanya kejadian virus corona ini, keadaan itu sudah berubah. Ini yang dialami murid-murid. 3 hal kita percaya hari ini Tuhan berpesan buat saudara dan saya. Hari inilah ini aku, artinya fokus sama Tuhan. Jangan fokus dengan keadaan dan jangan takut. Kita belajar dari pengalaman murid-murid, ya, bagaimana setelah hari itu ada angin yang sakal, ya. Kenapa Tuhan berkata hari itu tenanglah, ya. Kita baca di Markus 6 ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara dan saya hari ini tetap tenang. Kenapa? Karena walaupun ada angin sakal, saudara mulai kelelahan, saudara mulai ripaya, saudara mulai berkata, Tuhan, kekuatanku sudah habis, aku sudah berlelah-lelah, lagi menimpa hidupku. Percayalah, malam ini Tuhan berkata, tenanglah. Kenapa? Karena aku sudah melihat betapa payahnya engkau lagi mendayung karena badai yang menimpa hidupmu. Amin, saudara. Bukan berarti hari ini keadaanmu seperti ini Tuhan tidak melihat. Tuhan berkata tenang seperti Ayub. Ketika Ayub hari itu mengalami keadaan yang terpuruk, Ayub selalu berkata gini, Tuhan itu tahu jalan hidupku. Kalau dia menguji aku, itu supaya aku tidak mas. Saudara dan saya hari ini, kita tidak pernah tahu jalan hidup kita di depan. Tapi buat Tuhan, dengan adanya badai, dengan adanya angin sakal, Tuhan sudah melihat kepayahan saudara. Saudara lagi panik, melihat rekening, melihat hutang, melihat rumah tangga, saudara mulai panik. Tapi buat Tuhan, malam ini tetap Tuhan berkata, tetap tenang anakku. Aku sudah tahu jalan hidupmu dari awal hingga akhir. Aku Tuhan yang setia. Aku akan menguatkan engkau sampai engkau tiba di tempat tujuan, menyeberang, mengatasi angin sakal itu. Aku ada di dalam bahterahmu. Bahkan aku akan memelihara engkau di tengah-tengah angin sakal. Aku tetap memelihara engkau di tengah goncangan rumah tanggamu, di tengah goncangan keuanganmu. Engkau tidak perlu takut. Amin, saudara. Jujur, buat saya dan Vera dulu, kenapa orang banyak ibu-ibu, ya mungkin sebagian ngalami juga. Hari ini mungkin keuanganmu terpuruk, rumah tanggamu, suamimu berubah, istrimu tiba-tiba berubah. Saudara tahu kenapa kita semua bisa terpuruk? Karena cara pandang dan pikiran saudara dan Tuhan itu berbeda. Saya dulu di awal proses sama Vera, sama-sama terpuruk. Kenapa? Karena ketika suami selingkuh, cara pandang kita berpikir hancur. Kita bakal cerai, suami kita bakal makin meninggalkan kita. Tapi Tuhan berkata buat saudara dan saya malam ini, cara pandang Tuhan dan pikiran Tuhan beda. Menurut kita, keuangan kita yang lagi merah-merah,
Menurut kita, toko yang lagi usaha sepi, menurut kita, suami yang lagi meninggalkan kita, menurut kita, suami kita brengsek, menurut kita, arah keuangan kita akan bangkrut. Tapi hari ini, malam ini, Tuhan berkata, tenang. Karena di dalam pemikiranku, di dalam cara pandangku, aku tidak akan mengizinkan angin sakal menghancurkan keuanganmu. Aku tidak pernah mengizinkan angin sakal itu menghancurkan rumah tanggamu. Di dalam cara pandangku, aku sudah lihat bahwa engkau dan seisi rumahmu akan melayani Tuhan. Itu yang saya dapat. Amin, saudara. Mungkin hari ini engkau berkata, kalau keuanganku tambah minus, Tuhan, apa aku bisa bertahan, Tuhan? Bulan depan aku tidak tahu apa bisa bertahan untuk 1 tahun. Cara pandang Tuhan malam ini buat saudara dan saya di tengah keadaan keuanganmu yang minim, minus. Tapi cara pandang Tuhan justru di dalam kelemahanmu lah, justru di dalam keadaan rekeningmu yang minus, aku ingin menunjukkan bahwa aku Tuhan Allahmu yang besar, yang memelihara keuanganmu di depan. Engkau akan tercengang, ada kekejutan tiba-tiba, ada caraku yang tidak pernah engkau pikirkan. Aku sudah sediakan. Amin, saudara. Yang kedua, yuk fokus. Bagaimana ini aku, ya. Saudara lihat bagaimana hari ini, malam ini, ketika Tuhan sudah melihat jeripayanya, ya, ini aku. Artinya hari ini saudara jangan fokus di luar Tuhan. Masalahmu seberat apapun, kalau Tuhan berkata ini aku, berarti Dia selalu berjaga-jaga atas hidup saudara dan saya. Saudara jangan andalkan kekuatanmu, kepinteranmu hari ini, seolah-olah engkau lebih pinter ya daripada Tuhan. Dan saya waktu itu ngomong sama ibu yang kaget, ya shock saudara. Bagaimana suami yang dipuji-puji tiba-tiba punya simpanan, saudara. Simpanannya bukan 1, 2, sampai punya anak. Bayangkan 2 bulan yang lalu, dia masih berpikir suami yang terbaik. Tapi ketika hari itu dia dapati keadaan seperti itu merubah kehidupannya. Dari yang sukacita hari itu dia berkata, saya sudah sakit-sakitan Bu Eli. Belum menjalani 1 tahun, saya beberapa bulan, saya sudah sakit-sakitan. Sudah tidak bisa tidur, sakit hati. Bayangkan Bu Eli, betapa kecewa saya selama ini ditipu. Bahkan anaknya bukan kecil lagi loh saudara. Anaknya ternyata dalam pengakuan suaminya sudah umur 15 tahun dan 12 tahun kalau nggak salah. Berarti selama ini dia hidup itu di dalam suami yang menipu hidupnya. Di matanya suaminya baik, saudara. Tapi saya cuma berkata, lihat ayat ini berkata hari ini ya, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Saudara lihat, kalau saudara hari ini panik, saudara tidak akan melihat Tuhan, tapi yang dilihat hantu. Saudara akan berpikir negatif tentang Tuhan. Saudara, ketika saudara fokus dengan keadaan hidupmu dan kekuatanmu, saudara pasti bilang gini, Tuhan kok tidak adil. Kenapa aku yang taat, kenapa aku yang rajin berdoa, tiba-tiba keuanganku hancur. Ingat saudara, cara pandang Tuhan dan apa yang Tuhan pikirkan dengan proses berbeda dengan cara pandang dan pikiran saudara dan saya. Justru Tuhan bilang gini malam ini, justru ketika aku izinkan badai menimpa keuanganmu, itu karena aku mau memberkati engkau lebih lagi di depan. Amin, saudara. Justru ketika suami saya selingkuh hari itu, menurut saya sampai punya 2 anak, hidup saya bakal terpuruk. Tapi justru hari ini Tuhan berkata gini, aku mau memberkati hubunganmu dengan suamimu dan anak-anakmu. Aku mau pakai hidupmu lebih lagi, lebih indah, luar biasa. Seperti Vera tadi bicara, hari ini anggur manis itu dinikmati, saudara. Hari ini percayalah, Tuhan itu datang. Yang kedua, aku fokus kepada Tuhan. Cara Tuhan nggak usah dipikirkan. Kita, akal pikiran kita tidak akan sampai. Saudara lihat, Tuhan itu waktu dan caranya berbeda. Waktunya tidak lazim, jam 3 malam. Itu berarti sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi jam 3 ada sorak-sorai.
Tuhan datang bukan pada waktu saudara dan saya seperti yang saudara pikirkan, tapi jam 3 malam. Bahkan cara Tuhan selalu bukan seperti yang saudara pikirkan. Cara Tuhan berjalan di atas air. Itu artinya apa yang tidak pernah saudara pikirkan, apa yang tidak pernah saudara bayangkan. Jadi yang kedua hari ini, izinkan waktu dan cara Tuhan itu bekerja yang terbaik. Amin, saudara. Ya, jangan dipikir kapan Tuhan waktunya, karena Tuhan bekerja waktunya Tuhan jam 3 pagi. Artinya hari ini di keadaan yang tergelap, ya, menjelang pagi itu artinya dari gelap pekat tiba-tiba saudara lihat cahaya. Itu artinya cara Tuhan. Waktu itu Tuhan datang dengan cara mujizat yang tidak pernah saudara pikir, ya. Yang ketiga, ya, yang terakhir adalah jangan takut. Kenapa saudara berkata Tuhan jangan takut? Lalu ia, ayat yang ke-51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, ya. Jangan takut dalam hidup saudara dan saya. Badai itu pasti reda. Amin. Kalau Tuhan berkata hari ini keuanganmu seperti apapun kacau balau, ya. Mungkin suami ke rumah tanggamu kacau balau. Percayalah malam ini Tuhan berkata jangan takut. Badai pasti berlalu. Amin. Angin sakalmu pasti reda. Karena aku adalah Tuhan yang setia. Amin, saudara. Ya, 3 hal ini yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Percayalah hari ini kita semua tetap tenang menghadapi masa-masa corona, krisis dunia. Nggak usah panik, supaya saudara tetap melihat Tuhan dengan cara dan waktunya yang penuh mujizat. Dia akan bekerja. Hari ini tetap tenang, karena semua keadaan keuanganmu, seminim apapun dia lihat. Bagaimana kepayahan saudara, dia sudah tahu hari esok saudara. Dia sudah tahu jalan hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Hari ini percayalah, fokus sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika fokus sama Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Dia tidak pernah gagal di dalam segala hal. Ketika dia punya rencana yang besar atas hidup saudara dan saya melewati masa-masa krisis ini, dia pasti akan menggenapi. Amin, saudara. Bahkan yang membuat saudara tetap tenang, kenapa? Karena ketika itu reda, ya, ada kata-kata yang bagus di ayat 51. Mereka sangat tercengang dan bingung. Hari ini jangan takut, kalau badai itu sudah reda di tangan Tuhan, saudara akan tercengang dan bingung, kagum lihat pemulihannya Tuhan. Amin, saudara. Seperti Vera tadi berkata, kagum lihat cara Tuhan. Ya, saudara dan saya hari ini bertahan. Yuk, ketakutan. Yuk, katakan buat diri saudara sendiri. Tetap tenang, fokus kepada Tuhan. Jangan takut. Amin. Tuhan pasti datang di tengah angin sakal. Dia tahu hari ini kau sudah kepayahan, sudah capek. Tuhan capek, tolong Tuhan tahu. Bahkan Tuhan punya rencana di dalam pemikirannya bahwa kita tidak tahu. Mungkin sejam kemudian, mungkin besok, mungkin sebulan, dia sudah tetapkan hari yang terbaik, mujizat yang terbesar. Dia akan berjalan di atas air. Dia akan datang, bukan saudara yang datang sama Tuhan, tapi Tuhan akan mendatangi saudara dan saya dengan berjalan di atas air, dengan mujizatnya. Amin, saudara. Amin, saudara. Yuk, selesai ya, saya sudah cukup ya, supaya saudara tidak lama-lama. Hari ini, malam ini sudah terlalu panjang juga ya. Kita percaya malam ini, yuk kita tidak usah takut, praktek aja. Badai itu pasti berlalu. Amin. Angin sakalmu pasti reda, dan ketika reda, orang akan tercengang dan bingung, bertahan sampai akhir. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu malam ini mengingatkan kami bahwa Tuhan itu setia. Ketika kami sadar bahwa Engkau setia, kami tetap
rela berjalan di dalam proses masa-masa krisis, proses-proses masa-masa corona ini, walaupun Engkau sudah tahu bahwa kami sudah berjerih payah Tuhan, jerih lelah, kami merasa capek, kami punya rasa ketakutan, kekhawatiran Tuhan, tapi kami hari ini mau tetap setia, karena kami tahu Engkau setia menyertai kami, Engkau setia meneguhkan, menguatkan kami, Engkau setia di dalam memelihara kehidupan kami, sehingga kami tidak akan terpuruk, seperti halnya murid-murid-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini, malam ini, Engkau berkata buat setiap kami malam ini yang lagi takut, khawatir, supaya tetap tenang, fokus kepada Tuhan, dan jangan takut. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan datang dengan waktu dan cara-Mu yang tidak pernah kami pikirkan, tapi Engkau akan datang dengan waktu dan cara-Mu dengan mujizat. Bahkan kami tahu bahwa badai dalam kehidupan kami pasti reda ketika kami tidak menyerah, kami tetap bertahan setia mengikuti cara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, biar anak-anak-Mu malam ini yang mengalami keadaan keuangan, Tuhan pulihkan. Yang mengalami sakit penyakit, Tuhan beri kesehatan. Yang mengalami badai dalam rumah tangga, angin sakal yang lagi menggoncang rumah tangga mereka, Engkau memberi keredaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati saat ini setiap kami, berkati juga Frans, berkati Vera dan Hans dalam setiap keperjalanan hidup mereka Bapak. Terpuji namamu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kan doa ini, haleluya, amin.